Salam Bapak Ibu sekalian, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mengikuti ibadah tanggal 12 November 2023 di HKBP Sihorbo, Minggu ke-23 setelah Trinitatis. Sekarang kita sebelum memulainya, kita ambil saat teduh atau berdoa dalam hati. Amin. Kita mari bernyanyi dalam buku nyanyian HKBP nomor 18 ayat 1 sampai 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan oleh Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kasih-Mu adalah kekal selama-lamanya. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memelihara kami dari dahulu sampai sekarang. Kami memuji Engkau karena berita kesukaan dari anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang memberi hidup telah sampai kepada kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan firman-Mu yang kudus dalam damai sejahtera. Kasihanilah kami, tolong dan kuatkanlah hati kami melakukan kehendak-Mu, supaya kami kuat dan kokoh, serta mampu melakukan cara hidup yang kudus. Ajar dan baharuilah hati kami, supaya semakin suci sampai akhir hidup kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 121 ayat 3 dan 5.
marilah kita dengarkan hukum Taurat Tuhan, yaitu titah pertama sampai titah keempat. Demikian titah Tuhan. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah yang kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Titah yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Marilah kita minta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kor seksi Paropuan. Mari suang dosa sude panmoluota molo somian detahe holong miroha ay holongi dosa sude wangari pudan ay patiti holandalan doila manuju tusi saya holongi donganmi Dibantu piki jala pada san rohani pasani siang molo ado kurang lebih masih lulusan jala pada elak tean nang hosom sian rohani masih ani aminan majara masih tukol masih anjuan ma kita sudah molo adong kurang lebih sotu kipai ngoti-ngoto asa sasap martua ho jala sona patun hamoluan sai kaingot mai koi sama goan sai pada omai jala bucuma prasira sama tetahe ulang demian lian dijang di rohadiho ayah kaido pengalaman salah gabe dosa-dosa sudah inoroni ajar honi tuat kana uposo
Mari kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 417 ayat 1 sampai 2. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Kita mempunyai iman besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantar mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 460 ayat 1 sampai 2.
Marilah kita dengarkan firman Tuhan, epistel minggu ke-23 setelah Trinitatis. Demikian firman Tuhan, yaitu tertulis dalam Amos 5, mulai ayat 18 sampai ke-27. Demikian firman Tuhan. Hari Tuhan, celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan, bukan terang. Seperti seorang yang lari terhadap singa, seekor beruang mendatangi dia, dan ketika ia sampai ke rumah, bertopang dengan tangannya ke dinding, seekor ular memagut dia. Bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang? Kelam kabut dan tidak bercahaya? Ibadah Israel dibenci Tuhan. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka, dan korban keselamatanmu berupa ternak dan tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gembusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan korban sajian selama engkau 10 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Kamu akan mengangkut sakut rajamu dan hewan, dewa binatangmu, patung-patungmu yang telah kamu buat bagimu itu, dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damsyik. Firman Tuhan yang namanya Allah semesta alam. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan. Amin. Kor remaja. Masinggang di adopan mi
poli dosa menghido asini roham. Jakoma Tuhan orang mari masti roham. Palua maaf paloas maaf rapongko. Tohu maaf wale Tuhan ajari au digoluki. Asa unang sai targogon au didalaki. Urasia wale Tuhan syana sabar dosa oki. Asa malua au sian ahomoni. Ngomaho ode batam Tuhan mahau tu dalani asiroham diawana naliluo. Ngomaho ode batam Tuhan mahau tu dalani asiroham diawana naliluo. Mari kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 464 ayat 1 sampai 2. Yesus Tuhanku, Marilah kita ucapkan sama-sama pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Doa syafaat dipimpin oleh Inang Diakonis.
Kita satukan hati kita, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk berkat dan cinta kasih-Mu, di mana Engkau masih memberkati kami hingga pada saat ini, sehingga kami dapat berkumpul di gereja-Mu ini dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus, saat ini kami memuji dan memuliakan nama-Mu, lewat puji-pujian nyanyian dan lewat firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau hadir dalam hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerapkan lagu pujian-pujian-Mu serta firman-Mu di dalam kehidupan kami, serta kami dapat menghidupi firman-Mu itu dan mengimaninya di dalam kehidupan kami, Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan untuk para pelayan-Mu. Biarlah kiranya Engkau memberikan mereka semangat yang baru, serta kesabaran dalam melakukan setiap pelayanan di gereja-Mu, untuk melakukan setiap program-program dalam memajukan gereja-Mu ya Tuhan, yaitu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan untuk para tim Nusantara TV. Biarlah kiranya Engkau memberikan kepada mereka sukacita, semangat yang baru daripada Engkau, agar mereka tetap semangat dan selalu sukacita dalam melakukan setiap kegiatan, dalam melakukan setiap aktivitas peribadahan online ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang menuntun mereka dalam setiap kehidupan mereka masing-masing dan setiap perjalanan kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan untuk setiap gereja-Mu yang memerlukan bantuan. Biarlah kiranya Engkau yang mengirimkan orang-orang yang mau berbelas kasih untuk membantu proses pembangunan gereja-Mu. Biarlah Engkau yang mengirimkan para donatur yang mau membantu dalam pembangunan gereja-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan untuk saudara-saudari kami yang sedang sakit, baik itu di dalam rumah mereka masing-masing, baik di dalam rumah sakit. Biarlah kiranya Engkau yang memberikan kesehatan kepada mereka, berkati dan jamah penyakit yang ada dalam tubuh mereka. Engkau berkati juga obat-obatan, makanan dan minuman yang mereka pangan, supaya menjadi sumber kesembuhan bagi tubuh mereka masing-masing, dan mereka dapat melakukan aktivitas mereka sebagaimana biasanya Tuhan. Begitu juga untuk saudara-saudari kami yang merawat mereka, baik itu para tim medis dan keluarga. Biarlah kiranya Engkau yang memberkati kehidupan mereka dan menjauhkan mereka dari segala penyakit ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan para pemerintahan kami, pemerintahan tertinggi hingga terendah. Biarlah kiranya Engkau yang memberkati mereka dan melindungi setiap program-program yang mereka kerjakan untuk memajukan negara kami, negara Indonesia ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan untuk saudara-saudari kami yang sedang berulang tahun, baik itu ulang tahun pernikahan dan ulang tahun kelahiran. Biarlah kiranya Engkau yang memberkati mereka, berikan mereka semangat dan berikan mereka umur yang panjang. Berkati setiap kegiatan dan setiap aktivitas yang mereka lakukan di dalam kehidupan mereka masing-masing ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan untuk keluarga kami dimanapun mereka berada, apapun setiap aktivitas dan kegiatan mereka masing-masing. Biarlah kiranya Engkau yang melindungi mereka Tuhan. Tuhan Yesus, segala kegiatan kami dalam satu hari ini Engkau yang memberkatinya. Engkau tahu Tuhan, kami adalah manusia yang tidak pernah luput dari dosa. Ampunkan kami Tuhan, agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu yang terkasih. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepada-Mu Tuhan. Amin. Mari kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 723 ayat 1 sampai 3. Pakailah sesuai dengan
Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Horas. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, terutama dalam ibadah online TV Nusantara, terutama buat pemirsa yang menonton pada hari ini, secara khusus di gereja HKBP Sihorbo. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dari 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Berjaga-jaga. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh salin bersalin, sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jerahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seseorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, sesuai dengan topik di minggu ini mau mengatakan saling membangun dalam menantikan Tuhan. Bapak, Ibu, banyak sekarang orang Kristen dari zaman ke zaman sudah meramalkan, sudah memprediksikan tentang harinya Tuhan. Kapan itu? Di mana itu? Mereka sudah memprediksikan tentang harinya Tuhan. Ada peramal-peramal yang lalu mengatakan tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, maka akan datang hari kiamat. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu? Tidak ada yang terjadi. Sehingga banyak orang yang percaya mengalami kegelisahan, mengalami yang namanya ketakutan. Meskipun juga banyak orang yang mempercayai hari itu. Tetapi firman Tuhan mengatakan secara khusus kepada jemaat yang berada di Tesalonika, mau mengatakan bahwasanya harinya Tuhan itu tidak ada yang mengetahui. Oleh sebab itu, bagaimana juga melalui nas kita pada saat ini mau mengatakan secara khusus dalam nas ini dikatakan bahwasanya hari Tuhan itu seperti pencuri. Kita tidak tahu itu kapan datang. Tetapi bagaimana orang-orang yang percaya itu untuk dapat mempersiapkannya dengan sebaik-baiknya. Ada beberapa hal yang mau dikatakan dalam nas ini untuk kita, terutama yang berkumpul pada saat ini, yang memuji dan memuliakan Tuhan. Yang pertama dikatakan bahwasanya seperti pencuri pada malam hari. Kita tahu Bapak Ibu, apa itu pencuri? Siapa itu pencuri? Saya tidak tahu
Kalau kita mengatakan namanya juga pencuri, berarti dia tidak bisa mengatakan jam segini saya datangnya untuk mencuri. Pukul segini saya datang untuk mencuri. Hari ini saya datang untuk mencuri. Tidak pernah itu Bapak Ibu. Namanya juga pencuri. Mereka tiba-tiba datang tanpa sepengetahuan kita. Bagaimana juga kita mempersiapkan dengan baik. Makanya sekarang ini biasanya kalau malam hari itu pencuri datang untuk mencuri. Tetapi sekarang di zaman ini sudah ada yang sampai bahkan siang-siang pada yang waktu terang. Kenapa? Karena dia berpikir, wah pasti yang punya rumah ini meninggalkan rumahnya karena pekerjaannya. Tetapi banyak orang sudah mempersiapkannya. Ada kalau kita di kota-kota sana sudah ada yang namanya CCTV. Sudah ada yang namanya alarm. Kalau mereka mencuri barang-barang atau uang atau apapun itu Bapak Ibu, mereka sudah tahu. Melihat dari HP pun, ada rupanya yang mencuri barang kita. Ada alarm dan lain sebagainya, ada CCTV dan lain sebagainya. Itulah kalau sekarang itu sudah mempersiapkannya. Artinya Bapak Ibu, saudara-saudari, pencuri itu namanya juga pencuri, kita tidak mengetahui itu kapan. Bahkan dia mau tiba-tiba datang tanpa sepengetahuan kita. Yang mau saya katakan Bapak Ibu, demikian juga ketika kita juga dalam menantikan kedatangan Tuhan. Kita tidak tahu itu kapan. Kita tidak tahu itu bagaimana. Tetapi bagaimana sebenarnya yang mau ditekankan bagi kita orang-orang yang percaya bahwasanya untuk mempersiapkannya menyambut kedatangan Tuhan. Yang kedua yang mau dikatakan dalam naks ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus adalah bagaimana kita mempersiapkan kedatangan Tuhan. Bagaimana kita mempersiapkan kedatangan Tuhan, yaitu bagaimana orang-orang yang percaya itu untuk memakai waktu yang diberikan oleh Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Bagaimana orang yang percaya itu memakai kesempatan ketika kita masih hidup, diberikan napas kehidupan di tengah-tengah kehidupan kita. Yang berarti Bapak Ibu, ketika kita dipakai oleh Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, mari kita untuk berbuat yang baik, yang berguna kepada setiap orang, menjadi garam di tengah-tengah kehidupan kita, menyalurkan kabar sukacita di tengah-tengah kehidupan kita. Ini yang mau dikatakan dalam mempersiapkan hari kedatangan Tuhan. Mari kita memakai semaksimal mungkin waktu yang diberikan Tuhan kepada kita dengan melakukan kehendak Tuhan. Sebagai kita anak-anak terang, demikian firman Tuhan. Sebagai kita anak-anak terang, bagaimana kita sebagai anak-anak terang mempersiapkan diri untuk melakukan hal-hal yang baik. Anak-anak terang berbeda dengan anak-anak yang jahat atau yang penuh dengan kegelapan. Hidupnya berada di dalam kejahatan. Tetapi anak-anak terang itu melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Melakukan akan perbuatan-perbuatan yang baik. Itu yang dikatakan Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam Kristus Yesus. Yang ketiga, melalui sapaan firman Tuhan pada saat ini mengatakan kita jangan tidur. Yang berarti kita harus siap sedia. Kita harus siap sedia, kita harus waspada terhadap bagaimana akan waktu yang diberikan bagi kita. Artinya Bapak Ibu, bagaimana sebenarnya kita harus siap sedia, kapanpun itu, dimanapun itu kita harus mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Ya. Kita tahu ada kejadian beberapa hari yang lalu tentang bagaimana antara perang Palestina dan Israel. Ya, saya bukan mengatakan bagaimana, tetapi bagaimana juga kita melihat di televisi kita atau kita menonton di televisi kita
tiba-tiba mereka datang tanpa sepengetahuan oleh bangsa Israel atau bagi sepengetahuan dari masyarakat itu. Nah, ini juga mereka juga bahkan menangkap yang tanpa sepengetahuannya orang-orang yang penting pada saat itu. Mereka tidak siap sedia. Tetapi firman Tuhan, waspadalah. Bagaimana kita siap sedia kapanpun itu, kita tidak tahu apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita ini. Yang terakhir Bapak Ibu, melalui sapaan firman Tuhan mau mengatakan saling membangunlah kita. Saling membangun terutama dalam menantikan kedatangan Tuhan. Saling membangun, saling mengingatkan juga antara satu dengan yang lain. Bagaimana tugas dari peran dari orang tua juga untuk mengingatkan anak-anaknya. Supaya mereka melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang berguna. Terutama iman mereka tetap kuat, tetap kokoh. Meskipun banyak tantangan, meskipun banyak kritikan-kritikan, tetapi mari kita selaku orang-orang yang percaya, selaku juga orang tua yang memberikan amanat yang baik kepada anak-anak kita, kepada kaum muda, untuk mereka semakin mengenal akan firman Tuhan. Mereka kuat, tidak goyah. Apapun terjadi, godaan-godaan apapun terjadi, mereka mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu, untuk kita hidup saling membangun, saling membantu satu dengan yang lain, saling juga mengingatkan akan kesalahan-kesalahan orang lain. Karena kenapa? Karena kasih kita. Sehingga kita mengingatkan supaya mereka berubah, supaya mereka melakukan pertobatan, supaya mereka melakukan hal-hal yang baik, bahwasanya hal-hal yang tidak baik itu supaya jangan dilakukan. Terutama juga kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada semua kita untuk saling membangun, saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, mari kita Bapak Ibu, karena kita juga bagaimana Roh Kudus itu yang memampukan kita untuk bagaimana kita selalu dibimbing, selalu diarahkan ke arah yang baik. Biarlah Roh Kudus berada di hati dan pikiran kita untuk selalu melakukan hal-hal yang baik, yang berkenan di hati Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat sapaan firman pada saat ini mengarahkan kami Tuhan supaya kami berjaga-jaga, waspada, terutama dalam menyambut hari kedatangan-Mu Tuhan. Kami tidak tahu itu kapan, tapi kami dapat mempersiapkannya Tuhan, terutama ketika di dunia ini kami pakai waktu yang Kau berikan bagi kami, kesempatan bagi kami Tuhan untuk melakukan hal-hal yang baik, yang berkenan di hati Tuhan. Oleh sebab itu mampukan kami Tuhan melalui tuntunan dari Roh Kudus, memampukan kami Tuhan untuk melakukan hal-hal yang berguna, hal-hal yang baik, yang melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kau berkati kami Tuhan, Kau berkati juga buat pemirsa yang menonton pada saat ini Tuhan. Kiranya Kau tambahkan berkat-berkat yang luar biasa Tuhan. Kami juga membawakan juga Tuhan buat pelayanan dari TV Nusantara ini, Engkau berkati dan Engkau tambahkan berkat-berkat juga yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, ampunkan kami dari segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak menambah berkat-Mu. Di dalam Kristus Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa kepada-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 820 ayat 1 sampai ayat 3. Tuhan, karena semua antara
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerja Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom bagi kita semua. Selamat hari Minggu. Gereja HKBP Sihorbo terletak di Dusun Sihorbo, Desa Rura Tanjung, Kecamatan Pakat, Kabupaten Humbang Hasundutan. Sebelum tahun 1974, di kampung Sihorbo ini belum ada gereja. Masih bergabung dengan gereja HKBP Huta Ambasang. Seiring berkembangnya jumlah penduduk dan mengingat letak geografis antara Sihorbo dengan Huta Ambasang cukuplah jauh, maka tokoh masyarakat dan tokoh agama yang ada di Sihorbo sepakat untuk mendirikan gereja di Sihorbo. Adapun pembangunan gereja tersebut dilaksanakan dengan swadaya masyarakat dan pengerjaannya dilaksanakan secara gotong royong. Daripada tahun 1974 berdirilah suatu gereja di Sihorbo yang diberi nama Gereja HKBP Sihorbo Resort Pakat pada waktu itu. Pada tahun 1987 berdirilah Resort Sahubbu
secara otomatis HKBP Sihorbo resmi menjadi pagaran dari Resort Sahombo tersebut sampai sekarang. Adapun pimpinan gereja mulai berdiri sampai sekarang sebagai berikut. Yang pertama, Sintua W. Maharaja. Yang kedua, Sintua F. Manalu. Yang ketiga, Sintua H. Manalu. Yang keempat, Sintua T. Manalu. Yang kelima, Sintua D. Maharaja. Yang keenam, Sintua O. Manalu. Yang ketujuh, Sintua R. Borucapa sampai sekarang. Pada tahun 2014, Gereja HKBP Sihorbo mulai direnovasi tahap demi tahap sampai sekarang. Adapun sumber lahan gereja HKBP Sihorbo diberikan oleh keluarga Opu Aliran Maharaja dengan cara diwakafkan menjadi milik gereja HKBP Sihorbo. Keseluruhan kakak yang ada di HKBP Sihorbo kurang lebih 32 kakak. Kegiatan Daposo Sihorbo boleh dibilang kurang maju karena sebagian sesudah tamat sekolah pergi merantau apa melanjutkan sekolah. Jadi kadang-kadang yang tinggal di sini remaja, boleh dibilang masih menjelang remaja, belum remaja. Karena begitu tamat sekolah, kadang-kadang dia lanjutkan sekolah ke tempat lain, kalau enggak merantau. Jadi remaja di sini boleh dikategorikan dari SMP lah, SMP sampai SMA. Sesudah itu nanti orang itu udah nggak ada lagi pergi merantau apa lanjutkan sekolah. Jadi kami sangat terbengkalai masalah pembinaan di remaja. Udah dibina bagus-bagus, tahu-tahu nanti udah ditinggalkan, udah pergi. Nah, jadi harapan kami ya mudah-mudahan untuk ke depan ini semua anak-anak kami yang remaja memberikan perhatiannya yang baiklah untuk gereja ini biar bisa remaja ini bisa berkembang. Prioritas pembangunan di HKBP Sihorbo sudah kita lihat jelas. Teras depan itu nggak ada kalau ada hujan. Sebelum masuk gereja, teras yang ada di depan ini sekalian plafon ini kalau hujan sangat berisik, sangat kedengaran suara hujan itu kadang-kadang mengganggu proses ibadah, dan bila mana panas sangat kepanasan umat yang mengikuti ibadah kalau setiap ada ibadah di gereja ini. Kalau kami berpikir kalau melalui jumlah jemaat yang ada di gereja HKBP Sihorbo ini sangat tidak mungkinlah kami dapat bisa membangun dengan jumlah jemaat yang sekian. Tapi kami mengharapkan uluran tangan Bapak Ibu Saudara yang bisa memberikan bantuan melalui donatur biar bisa kami membangun gereja ini jauh lebih bagus lagi ke depannya. Dan sekalian itulah nanti tadi kami udah utarakan di depan masalah plafon, masalah teras gereja, itulah yang prioritas kami pikirkan untuk pembangunan selanjutnya di gereja HKBP Sihorbo ini.